warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Mulyanto yang sudah memberikan kesempatan kami berpresentasi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Audidia Kamijaya dengan NIM 2021 sampai 2057 dan teman saya di Fakultas Isnada dengan NIM 2021 sampai 2056 dan Salsa Bila Chelsea Ivanka dengan NIM 2021 sampai 2021. Materi yang pertama akan saya sampaikan tentang definisi riset pasar. Definisi riset pasar menurut para ahli terdapat 3. Yang pertama ada Robi Susatyo. Menurut Robi Susatyo, riset pemasaran adalah upaya mengidentifikasikan secara objektif dan sistematis. Yang kedua ada Mahultra. Mahultra menyebutkan bahwa riset pemasaran sebagai bentuk kegiatan berupa pengumpulan, analisis, dan perangkaian informasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan atas masalah yang dihadapi. Yang ketiga, American Marketing Association. Riset pemasaran adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menghubungkan beberapa pihak. Selanjutnya ada tujuan riset pemasaran. Yang pertama ada evaluasi, bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan sebelumnya. Selain itu, evaluatif juga berfungsi untuk mengevaluasi atau mereview brand positioning dengan cara membandingkan produk kita dengan kompetitor. Yang kedua ada predicting, bertujuan untuk memprediksi pasar. Tentunya tahapan yang satu ini tidak bisa dianggap mudah karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Hal ini menjadikan predicting sangat berisiko karena hasil yang ada cenderung relatif. Yang ketiga ada controlling. Controlling bertujuan untuk menjaga setiap proses bisnis yang tengah berjalan dan dilakukan secara reguler untuk mengatasi zero defect. Yang keempat ada understanding. Understanding bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa feedback atau masukan dari konsumen adalah yang paling penting. Perusahaan perlu mengetahui apa kebutuhan konsumen demi menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya ada jenis riset pemasaran. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama itu riset segmentasi pasar. Riset segmentasi pasar merupakan riset yang dilakukan untuk mencari target pasar yang sesuai dengan barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada riset penjualan. Riset penjualan adalah ini bisa mengumpulkan dari hasil pencapaian target penjualan selama beberapa periode. Kemudian yang ketiga ini ada riset perencanaan pemasaran. Riset perencanaan pemasaran bisa dilakukan saat memulai suatu usaha atau bisnis. Tujuannya agar memiliki gambaran target pemasaran. Yang keempat, riset branding. Riset branding bertujuan agar mengetahui apakah barang atau jasa sudah dipromos oleh masyarakat secara umum atau belum. Yang kelima, riset analisis komunitas. Riset analisis komunitas ini memberikan pemahaman tentang persaingan antar barang atau jasa yang sama-sama dengan kompetitor. Dan yang keenam ada riset harga barang atau jasa. Riset harga khusus meneliti persaingan harga barang atau jasa yang diproduksi. Selanjutnya ada metode riset pemasaran. Ada 5 metode. Yang pertama ini kuesioner, kedua survei, ketiga wawancara, keempat observasi, dan yang kelima sumber daya riset pemasaran. Cara menganalisis. Cara menganalisis ada 2. Yang pertama menganalisis secara kualitatif. Data ini diolah berasal dari kuesioner, wawancara, dan juga observasi. Hasil akhir datanya ini berupa penjelasan sebab akibat, penilaian, tanggapan, dan juga saran. Pengolahan data kualitatif
cenderung lebih cepat karena bukan penjelasan yang tidak disimpulkan. Kemudian yang kedua, analisis kuantitatif. Data ini berupa angka yang diperoleh dari data jumlah penjualan, survei kepuasan, dan juga jumlah produksi. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai kualitas audit. Kualitas audit sendiri itu merupakan seberapa sesuai audit dengan standar kewajiban menurut Indonesian dan kualitas audit itu dapat terdiri dari orientasi masukan, penugasan personal, supervisi, penangkapan, konsultasi, pengembangan, promosi, dan inspeksi, verifikasi proses, yang meliputi independensi, kemampuan standar audit, pengendalian audit, dan kompetisi auditor, serta auditasi keuangan, kinerja auditor, bersama dengan klien, dan profesional. Nah, proses audit sendiri merupakan pertimbangan investor karena laporan keuangan yang telah diaudit menunjukkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan. Selanjutnya itu ada litigation risk. Litigation risk itu merupakan risiko yang meletakkan perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan. Litigation risk didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum. Investor maupun kreditor dalam memperjuangkan dan kepentingan dapat melakukan litigasi dan berbuat hukum kepada perusahaan. Litigation risk bagi auditor akan meningkatkan ketika berhadapan dengan klien yang baru, namun tidak bila menghadapi serta yang menyebabkan kesalahan dalam pihak aset, meningkatkan keuangan jabatan yang sangat memadai dan mengambil tugas dengan berlebihan. Auditor sendiri akan melakukan audit dengan kualitas yang tinggi hingga biaya litigasi yang timbul karena menyatakan keadaan yang sebenarnya lebih kecil dari biaya yang timbul karena tidak melakukan kecurangan tersebut. Menurut Suri dan Muhammad dalam tahun 2011, resiko litigasi seperti itu dihadapi perusahaan menandakan jika kualitas audit menunjukkan auditor kurang memadai. Jika persentase dengan nilai litigasi tinggi, disinyalir dapat mengurangi pengaruh negatif karena adanya konsentrasi pasar audit dengan kata lain akan meningkatkan kualitas audit itu sendiri. Nah, kesimpulan dari materi yang kita lakukan hari ini itu yang pertama, konsentrasi pasar audit itu berpengaruh positif terhadap kualitas audit secara tidak signifikan. Dan itu terjadi karena KAP yang berkoordinasi dengan kualitas nasional akan memiliki kesamaan kebijakan dan standar dengan KAP internasional, sehingga membuat kualitas audit yang dihasilkan itu lebih baik karena terdapat monitoring dari KAP internasional. Nah, selain dari hal tersebut, tingginya persaingan antar akuntan publik di Indonesia menyebabkan KAP import memberi kualitas audit yang lebih baik karena ingin menjaga reputasinya dengan mengesampingkan kebutuhan penyelenggara klien. Yang kedua, itu mitigation risk itu sebagai variabel moderasi itu memperkuat pengaruh positif konsentrasi pasar audit terhadap kualitas audit meskipun tidak signifikan. Hal tersebut disebabkan karena auditor import biasanya memiliki klien perusahaan berskala besar yang memiliki litigasi yang tinggi. Hal tersebut membuat auditor akan lebih berhati-hati dalam memberikan jasa auditnya karena ingin menjaga reputasinya. Selain itu, kebijakan investigasi suatu negara juga sekali kualitas audit yang dihasilkan. Dan apabila ada yang bertanya, mohon silakan ajukan pertanyaan dan pertanyaan. Bagaimana BPN menjadi apa tantangan umum yang dihadapi dalam melakukan aktivitas pasar dan bagaimana cara mengatasinya?
Perkenalkan, nama saya Widya Sari, 2021-12-084, ingin bertanya kepada kelompok 7. Alat analisis apa yang digunakan dalam penelitian untuk mengolah data pemasaran? Kemudian berikan kegiatan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi dalam melakukan audit riset pasar dan bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa tantangan umum yang dihadapi dalam melakukan audit riset pasar. Yang pertama itu, tantangannya adalah data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau sumber data yang tidak dapat diandalkan dapat mengurangi kualitas hasil. Solusinya itu memastikan penggunaan sumber data yang kredibel dan melakukan validasi data secara berkala. Menerapkan teknik triangulasi dengan menggunakan beberapa sumber data untuk memastikan keakuratan. Kemudian yang kedua, tantangannya itu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengurangi cakupan dan kedalaman audit. Solusinya, mengoptimalkan anggaran dengan prioritas pada aspek-aspek kritis dari audit. Menggunakan teknologi dan alat otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kemudian tantangan yang ketiga itu dinamika pasar yang cepat berubah dan dapat membuat data yang dikumpulkan menjadi cepat rusak. Solusinya, melakukan audit secara berkala dan menyesuaikan frekuensi pengumpulan data sesuai dengan laju perubahan pasar. Dan yang keempat, tantangannya itu analisis data yang kompleks membutuhkan keahlian khusus dan dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Solusinya itu meningkatkan keterampilan analitis, tim riset, melalui pelatihan dan penggunaan perangkat untuk analisis data yang canggih. Tidak lebih mengandalkan proses analisis. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari alat analisis apa yang digunakan dalam penelitian untuk mengolah data pemasaran. Alat dalam digunakan untuk penelitian pemasaran yang pertama itu SPSS atau Statistical Project for Social Science. Itu alat yang mendukung berbagai jenis analisa seperti regresi, ANOVA, dan juga analisis lapor. Yang kedua yang bisa digunakan itu adalah Excel. Excel itu digunakan karena memiliki kemampuan analisa data yang cukup baik dengan input seperti import tables, analisis regresi, dan juga sebagai fungsi statistik. Alat yang ketiga yaitu Tableau. Tableau itu merupakan alat visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk membuat dashboard interaktif dan melakukan analisis data dengan baik. Tableau juga sangat baik untuk memvisualisasikan data menjelaskan dan menggunakan tren serta pola. Yang alat pertama itu ada Google Analytics. Google Analytics itu bisa digunakan untuk menganalisa data lalu lintas web. Cara kerjanya dalam pemasaran digital, melacak kinerja aplikasi program dan metrik konversi. Kemudian ada yang lain itu maka bisa software seperti Qualtrics atau informasi. Alat ini bisa digunakan untuk melacak, memilih dan menganalisa struktur pasar. Mereka melakukan analisis data yang kuat dan disusun dengan alat lain untuk analisa berbagai. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.